Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang biografi pahlawan nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau yang memiliki nama asli Raden Masuardi Swadyaningrat lahir pada 2 Mei 1889 di Pakualaman, Hindia Belanda. Meninggal pada tanggal 29 April 1959 di Yogyakarta. Bekerja sebagai aktivis, politikus, kolumnis, dan wartawan. Raden Masuardi Swadyaningrat, lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, adalah aktivis revolusi nasional Indonesia, guru, kolumnis, dan politisi yang diakui sebagai pelopor pendidikan di Indonesia selama pendudukan Belanda di Indonesia. Dia adalah pendiri perguruan taman siswa, yaitu lembaga pendidikan pertama di Indonesia yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikannya seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Sekolah ini merupakan anak-anak yang datang dari Eropa. Dia sempat melanjutkan pendidikan kedokteran di Sofia, tapi tidak diselesaikan dikarenakan kondisi kesehatan yang buruk. Dia sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Dia pernah bekerja untuk surat kabar Seni Utomo, Film Devan, Express, Putusan India, Kaum Muda, Penjajah Timur, dan Pusara. Dia juga berperan aktif dalam berbagai organisasi, baik nasional maupun internasional yang bergerak di ranah pendidikan, seperti UNESCO. Selain itu, beliau pernah menduduki posisi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1950. Perjuangan Dewantara mencakup berbagai bidang, terutama dalam pendidikan dan pergerakan nasional menuju kemerdekaan. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena jasanya dalam mengembangkan sistem pendidikan yang lebih merdeka dan berkeadilan. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi politik dan menulis untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya persatuan dan perjuangan kemerdekaan. Selain aktif sebagai seorang wartawan dia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908, dia aktif di sisi propaganda untuk mensosialisasikan dan mengundang kesadaran masyarakat Indonesia, terutama Jawa, pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama BO di Yogyakarta juga diorganisasi oleh termasuk pribumi untuk merayakan kemerdekaan Belanda dari Prancis pada 1913. Timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis, termasuk Soeharto. Dia kemudian menulis tentang R for Ellen Mark or Ellen for N, atau satu untuk semua tetapi semua untuk situ juga. Namun kolom KHD yang paling terkenal adalah Seandainya Aku Seorang Belanda, atau If N Nederlander Was, dimuat dalam surat kabar Express 13 Juli 1913. Beberapa pejabat menyaksikan tulisan asli di buku Soeharto karena gaya bahasanya berbeda dari tulisan-tulisan. Akibat tulisan ini, dia ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Edinburgh dan diasingkan ke Pulau Bangka. Namun demikian, kedua rekannya Dede dan Sucipto Mangunkusumo memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda pada 1913. Tiga tokoh ini dikenal sebagai tiga serangkai, dan kala itu Suwardi baru berusia 24 tahun. Disinilah dia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Europis Akta, suatu jasa pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studi ini, Suwardi terpikat pada ide di sejumlah tokoh pendidikan barat seperti Parabel dan Montessori, serta pergerakan pendidikan India, Anthony Ketan, dan keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasari dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri.
Hajar Dewantara meninggal dunia di kota Yogyakarta pada 26 April 1909. Kediamannya di Padepokan Ki Hajar Dewantara. Jenazahnya kemudian disimpan di Pendapa Agung Taman Siswa untuk kemudian dimakamkan di Taman Wijaya Brata pada tanggal 29 April 1959. Upacara pemakamannya dipimpin oleh Soeharto yang bertindak sebagai inspektur upacara. Semoga ilmu yang disampaikan lebih bermanfaat dan selalu menginspirasi teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.